嘴硬。吃我一斧！多。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek link di playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada sosok Jisuan yang tengah menghadap kepada ketua Akademi Tiansheng. Ia sendiri berada di puncak ranah Jizun tingkat 5. Ia menanyakan rencana yang sedang Jisuan lakukan. Jadi ia pun mulai menjelaskan kalau situasi di lembah kabut sudah sesuai dengan apa yang ketua Akademi inginkan. Ketua Akademi meminta untuk terus mengawasi Molongzi. Selain itu, dia tahu kalau sosok yang memicu petaka darah ini telah membuat banyak masalah untuk Jisuan di Linglu. Jisuan membenarkan hal itu dan untung saja ada akademinya yang turun tangan. Ketua akademi mengingatkan kalau ada beberapa bidak catur yang tak bisa digunakan sesuai harapan. Jisuan paham, karena itulah dia ingin bertanya kepada kakeknya apakah dia menginginkan akhir seperti ini. Karena saat ini dia hanyalah seorang murid, jadi belum saatnya untuk memilih. Paling banyak dia hanya bisa menjadi pengunjung saja. Ketua akademi pun memintanya untuk menunggu dan melihat di antara semut dalam lubang tersebut siapa yang akan mengambang. Berpindah kepada Mu Chen yang tengah memberikan pengobatan kepada Chen Sangsan. Proses ini memang memakan waktu yang agak lama dan menyakitkan, tapi hasilnya sesuai dengan apa yang Mu Chen inginkan. Terlihat kalau seluruh racun yang ada pada diri Chen Sangsan perlahan-lahan mulai keluar, sampai akhirnya pengobatan pun selesai. Kini Chen Sangsan hanya perlu memulihkan dirinya saja. Ia merasa beruntung karena ada Mu Chen yang membantunya. Tapi masalah belumlah selesai karena Mu Chen juga harus mengobati Li Xuantong. Terlebih lagi kondisinya jauhlah lebih parah daripada Chen Sangsan. Jadi pengobatan ini akan jauh lebih menyakitkan. Li Xuantong tidaklah mempermasalahkan hal itu. Pengobatan mulai dirinya lakukan, di mana kini Li Xuantong tengah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi perjuangannya tidaklah sia-sia sebab kini Li Xuantong telah sepenuhnya pulih. Sementara Mu Chen menganggap racun Jisuan sudah tidak terlalu membuatnya takut, karena dia kini telah menjadi lebih kuat. Bahkan dia itu akan menggabungkan racun Jisuan dengan jari racun petir Dewa Hitam miliknya, yang seketika membuat serangannya mengalami peningkatan. Mu Chen merasa kalau racun ini memiliki hubungan erat dengan Akademi Sheng. Jadi sepertinya Istana Longmo dan Akademi Sheng telah bekerjasama. Tapi dia bingung mengapa hubungan ini bisa terjadi. Karena jika Istana Longmo dan Akademi Sheng hanya menjadikan mereka sebagai umpan untuk memancing bantuan kemari, dan untuk melemahkan kekuatan Akademi Beicheng di kompetisi nanti, lantas mengapa mereka tak dihabisi saja? Chen Sangsan berpikir kalau mereka hendak mengancam Akademi Beicheng. Tapi dia itu penasaran dari manakah Mu Chen mendapatkan api tersebut. Ia hanya menjelaskan kalau api ini pemberian dari temannya, karena takut dirinya termakan oleh energi negatif dalam tubuhnya. Ini seketika saja membuat Mu Chen tersadar kalau Istana Longmo kemungkinan besar tengah mengincar pilar iblis Dasumi di dalam tubuhnya. Walaupun begitu, bagi Mu Chen, rencana mereka sudah hancur, karena tidak ada yang menduga dia bisa menghilangkan racun pada dua seniornya. Mereka ternyata tidak hanya pulih saja, namun menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mu Chen mengajak mereka untuk tidak mempermalukan martabat Akademi Beicheng. Sementara itu di sisi lain, para senior Mu Chen dari Aula Penegak Hukum telah mengepung dua buronan ini. Di kondisi seperti itu, mereka masih sempat-sempatnya gebacot. Tanpa berlama-lama lagi, penyerang pun kembali dilakukan. Dua buronan ini tidaklah dapat berbuat apa-apa karena bagaimanapun Lin Zhen bersama dua rekannya sudah sering bertarung bersama.
Jadi kerjasama di antara mereka sudah terjalin cukup lama. Terlihat dengan jelas kalau dalam pertarungan tersebut setiap gerakan dan langkah yang mereka lakukan tidak ada yang sia-sia. Ini pun membuat dua buronan hanya bisa menahan seluruh serangan. Mereka pun mencoba untuk melarikan diri, namun semua itu tidak ada gunanya. Sebab Lin Zhen bersama dua rekannya terus mengejar dan memberikan serangan yang mengakibatkan pertarungan kembali terjadi. Dan akhirnya dua pria itu pun mulai tertekan. Mereka menganggap 2 lawan 3 merupakan hal yang pengejut. Namun Lin Zhen tidaklah peduli, sebab sebelumnya mereka bertarung dengan 2 lawan 1. Nah, dua buronan ini pun melakukan sesuatu untuk bisa memberikan serangan kejutan kepada mereka. Tapi semua itu sudah disadari oleh Lin Zhen dan yang lainnya. Jadi pertarungan pun kembali lagi terjadi. Gu dan tombak miliknya berhasil menekan pria ini dan bahkan melancarkan serangan yang begitu dahsyat kepadanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lin Zhen, di mana pria ini diserang habis-habisan sampai membuat mereka bertabrakan. Mereka yang sudah babak belur ini mengakui kekalahannya. Hanya saja masalah belumlah selesai. Pasalnya Molongji sudahlah datang. Ia mengakui kalau 3 jenderal besar aula hukuman memang sesuai dengan reputasi mereka. Molongji tidaklah datang sendirian yang membuat pertarungan akan menjadi 4 lawan 3. Molongji tertawa karena pertarungan seru akan terjadi. Penyerangan langsung saja mereka lakukan, di mana kali ini Lin Zhen bertemu dengan lawan yang cukup merepotkan. Ditambah dia hanya seorang diri harus berhadapan dengan 2 lawan sekaligus. Tidak hanya itu saja, namun Ujia ternyata memberikan bantuan kepada mereka untuk bisa menekan Lin Zhen. Karena bagaimanapun kemampuan miliknya saatlah merepotkan bagi Molongji. Tekanan terus-menerus mereka berikan kepadanya. Sambil tertawa, Molongji memberitahu kalau pertarungan ini adalah 5 lawan 3. Serangan Molongji pun telah membuat Lin Zhen terluka parah. Tapi ia tidak akan menghabisnya dulu sebab ingin menukarkannya sesuatu yang lebih berharga. Yang tumbang tidak hanya Lin Zhen saja, namun kedua rekannya juga. Dan begitu 3 jenderal besar pun telah dikalahkan. Bahkan sekarang mereka itu ditertawakan. Terlebih lagi para murid Akademi Becheng sering melakukan perburuan kepada mereka. Namun sekarang malah mereka yang menjadi tahanan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan formasi besar yang tengah dibentuk oleh Ujia. Ini bukanlah sebuah formasi sembarangan karena di dalam bola-bola tersebut ada sesuatu yang sudah ditangkap dan terus diserap kekuatannya. Loli ternyata berada tak jauh dari formasi tersebut. Ujia memintanya untuk tidak menganggap kalau itu adalah formasi sihir biasa, karena bagaimanapun formasinya sudah berbaur ke dalam wilayah lembah kabut. Jadi ia tak akan bisa lari kemanapun. Namun Loli tidak niatan untuk kabur, karena kedatangannya kemari adalah untuk menghancurkan formasi miliknya. Terlihat dengan jelas kalau berbagai serangan yang tertuju kepadanya dengan mudah Loli hancurkan. Ia menjamin dalam 3 napas saja Loli bisa dengan mudah menghancurkan seluruh formasi Ujia. Napas pertama pun dirinya gunakan yang seketika saja menghancurkan seluruh serangan yang tertuju kepadanya. Ujia meminta maaf karena sebelumnya sudah menganggapnya remeh. Dia akan meningkatkan pola serangan berikutnya. Hanya saja itu tidaklah terlalu berguna, sebab Loli kembali menghancurkan seluruh serangan itu. Dalam satu kali tebasan saja, Ujia masihlah belum menyerah dan kembali memberikan serangan lagi yang kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Loli sama sekali tidak panik karena dengan begitu tenang ia pun mengetuk pedangnya yang langsung melenyapkan formasi tersebut. Ujia seketika saja menjadi panik. Pasalnya, Loli secara perlahan mulai menghapus jejak dari formasi miliknya. Bahkan sudah berhasil membebaskan beberapa orang yang ada di dalam formasinya. Ujia meminta Molongji untuk segera menghentikan Loli, karena jika tidak, rencana mereka akan gagal total. Selain itu, Denny akan terus menyerap kekuatan dari susuan.
Bisa dikatakan kalau saat ini Loli dan Uchiha tengah berpacu dengan waktu. Siapa yang lebih cepat? Apakah Uchiha yang menyerap habis kekuatan susuan atau Loli yang dengan cepat menghancurkan berbagai pola serangan miliknya? Pada akhirnya Loli telah mencapai napas ketiganya dan langsung saja memberikan serangan pamungkas. Di sisi lain, Muchen sadar kalau Loli tengah berusaha menghancurkan formasi Uchiha. Mereka harus cepat pergi ke sana karena dia tahu Molongji pasti akan datang. Kembali kepada Loli yang akhirnya telah berhasil membebaskan susuan. Untung saja kondisinya masihlah baik-baik saja. Namun energi spiritualnya sudah terkuras cukup banyak. Sayang sekali masalah langsung menghampiri mereka karena Molongji bersama yang lainnya sudahlah tiba. Ia ingat ada seorang sampah dari klan Kusen menganggap Loli adalah sosok yang berbakat. Sepertinya apa yang dia katakan memang benar adanya. Loli pun sadar kalau Akademi Tianding memiliki hubungan dengan Istana Longmo. Molongji membenarkan semua itu. Ia tidaklah masalah memberitahunya karena dia menjamin mereka tak akan bisa keluar dari lembah tersebut. Serangan langsung saja dia lakukan, di mana kini posisi Loli sudahlah terkepung. Susuan memintanya untuk pergi meninggalkan dirinya. Tapi Loli tidak akan melakukan hal tersebut dan dirinya sudah siap memberikan serangan balik kepada mereka. Tapi ketika pertarungan hampir saja terjadi, sambaran petir langsung saja mengusir orang-orang itu. Yang tentu saja ini adalah kedatangan dari Muchen. Ia kemari untuk membalas apa yang Molongji lakukan sebelumnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Molongji tidaklah takut kepada mereka karena akan dirinya jadikan sebagai batu loncatan untuk membuat dirinya semakin terkenal di dataran Baizhang. Pertarungan langsung saja terjadi, di mana ini tidak akan pernah berhenti sampai salah satu dari mereka meninggoy. Pertarungan dahsyat pun tentu saja terjadi, di mana masing-masing dari mereka akan bertarung satu lawan satu. Mungkin hanya Muchen saja yang akan bertarung menghadapi dua lawan sekaligus. Pasalnya, Molongji tengah bekerjasama dan Uchiha untuk bisa menekan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.